Apakah Anda lagi nyari HP iPhone low budget untuk dijadikan HP kedua? Untuk sekedar balasin chat WhatsApp konsumen atau bikin instastory di Instagram? Nah, ini ada iPhone lawas yang sudah murah banget yang masih worth it menurut saya. Barangkali cocok untuk Anda. Soalnya guys, saya Karsa dan selamat datang kembali di channel KP Gadget. Di channel ini saya senang membahas seputar gadget terdahulu, terbaru, atau apa aja lah yang menurut saya dan permintaan Anda menarik untuk dibahas. Jadi silakan tekan tombol subscribe agar Anda selalu mendengar suara saya dan pembahasan HP lain dari saya tentunya. Oke lanjut, di tangan saya ada iPhone 6s. HP ini sekarang harganya sudah mulai ratusan ribu aja loh. Tergantung kalau rezeki kita saat negosiasi. Tapi di e-commerce masih lumayan tinggi sih. Khusus device yang saya pegang ini kemarin saya dapat di harga 850.000 dengan kondisi yang masih ada box, tapi charger bawaannya sudah nggak ori. Dan kondisi di dalam HP ini yang saya yakini tidak akan ori semua lagi, karena maklumlah HP lama gitu. Mengingat harga segitu memang bersyukur sih, apalagi secara body HP ini masih lumayan terawat. Bukan kayak orang jomblo, kayaknya ini bekas pemakaian cewek deh. Nah, sesuai judul video, kenapa saya katakan HP ini masih worth it, namun Anda harus garis bawah ya. Kata worth it di sini saya peruntukkan bagi Anda yang ingin menjadikan HP ini sebagai HP kedua, bukan daily driver. Lah, emangnya kalau daily driver atau HP utama kenapa bang? Kenapa nggak cocok? Dengar ringannya, alasan yang pertama kenapa HP ini tidak worth it dijadikan sebagai HP utama, yaitu faktor baterainya. Swear deh, pala kita pasti pusing lah kalau bawa HP ini keluar ruangan dengan kondisi baterai penuh sekalipun. Kalau pakai HP ini harus ekstra dekat dengan colokan, kalau enggak harus standby lah, bawa powerbank kemana-mana, dan itu ribet banget menurut saya. Karena baterainya ini emang udah nggak bisa dikompromi. Kadang main sosmed 10 menit seperti scrolling TikTok, baterainya udah berkurang sekitar 18%. Buset, itu boros banget sih. Oh ya, untuk kesehatan baterai untuk unit yang sedang saya pegang ini berada di angka 93% ya. Walaupun terbilang masih lumayan sehat, tapi kayaknya user sebelumnya ganti baterainya dengan baterai yang sedikit murah. Makanya jadi boros gini, atau enggak memang ada kerusakan di dalam HP ini, entahlah. Untuk spesifikasinya sendiri, iPhone 6s ini juga sangat mengenaskan. Ukuran layarnya 4,7 inci dengan resolusi 750 x 1334 pixel. RAM-nya 2 GB dengan pilihan internal 16 GB, 32, 64, dan 128 GB. Chipset yang dipakai adalah A9 Bionic dari Apple. Baterainya 1715 mAh. Emang sih, kalau dengar spek kayak gitu, si Android garis keras pasti bilang gini, apaan tuh. Ya, kita memang harus sadar kalau ini adalah HP lawas yang sudah uzur. Dia rilis sejak tahun 2015 lalu di Indonesia. Buset mang, udah memasuki umur 7 tahun saja, hampir 8 tahun sih ini. Tapi kerennya Apple memang selalu memperhatikan produk lama mereka. Buktinya memang mereka masih ngasih update OS di iPhone 6s ini, sampai di iOS 15 sekarang. Sesuatu yang jarang kita temukan di Android yang bisa ngasih, yang biasanya tuh ngasih update software sampai 7 tahun. Nggak ada sih, mungkin dari produk Google kali yang ada ya. Baik, kita lanjut alasan kenapa HP ini masih worth it dijadikan sebagai HP kedua. Yang pertama, karena kameranya. Jujur walau sudah lawas tapi bikin instastory di HP ini masih mantep banget. Walaupun ya nggak mantep-mantep banget sih, intinya masih stabil banget lah kalau kita pakai iPhone ini. Terus ada yang bilang gini, emang lu baru tahu ya bang? Ya enggak juga sih, udah tahu dari lama. Ternyata walau dibekali kamera ala-ala tahun 2015-an, HP ini masih mampu bersaing dengan HP Android 2 jutaan zaman sekarang. Padahal kamera utamanya hanya beresolusi 12 megapiksel. Di ala-ala gempuran orang sekarang udah pamer ayang-ayang. Kita apa yang mau dipamerin? Di ala-ala gempuran Android sekarang yang sudah pamer kamera 108 megapiksel, iPhone ini masih pakai resolusi 12 megapiksel. Tapi serius deh, bagi Anda yang ingin membuat konten di sini saya rasa juga masih bagus. Karena saat pengambilan video fokusnya sangat cepat dan akurat. Dan lagi dia sudah support perekaman sampai 4K di 30 frame per second. Namun sayangnya jika kita aktifkan mode ini, siap-siap deh, baterainya akan terkuras dengan cepat. Kamera depannya juga hanya beresolusi 5 megapiksel, namun masih cukup mantap lah, bisa menampilkan muka kita secara jelas dan nyata. Untuk hasil kamera dan video dari iPhone 6s ini, teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut.
Oke, jadi ini adalah hasil kamera belakang dari iPhone 6s di resolusi 1080p 60 fps. Dia sudah support sampai perekaman 4K di 30 frame per second. Ini ada orang yang lagi gerinda rumah. Ya, di sini tampak stabil sih. Walaupun memang gambarnya udah nggak begitu bagus, tapi masih bisa menampilkan objek secara jelas dan nyata. Padahal udah hampir jam 5 loh, masih terang. Tapi di sana mendung sih. Oke. Itu adalah hasil kamera belakang dari iPhone 6s. Oke, lanjut. Untuk alasan yang kedua, kenapa HP ini masih worth it dijadikan sebagai HP kedua? Karena software yang masih update ke iOS 15 kemarin. Walau hanya update iOS saja yang kita pandang di sini, namun kita bisa merasakan user experience memakai HP iPhone 13 dan 14 series hanya dengan memakai HP ini. Walau memang hanya dapat merasakan pengalaman menggunakan iOS 15 saja, tapi itu udah syukur deh. Kalau bagian yang lainnya emang udah ampas sih, seperti bodi HP-nya dan panas HP ini yang udah kayak setrikaan kalau dimainin lama-lama. Yang ketiga adalah masalah harganya. Pada intinya, jika Anda ingin mencari HP iPhone dengan standar budget 800-1 juta, mungkin ini adalah opsi yang cukup menarik. Bagi Anda yang punya bisnis online shop ataupun sekedar foto-foto produk, HP ini masih worth it ya saya rasa. Di forum jual beli udah banget sih yang jual murah harga segitu, tergantung kelengkapan dan kondisi juga sih. Namun kadang kita juga memang harus ekstra sabar dalam proses nego-menego. Tapi intinya jangan sampai nego barang orang sampai 80% deh. Masa harga 1 juta ditawar 100.000. Emangnya mystery box? Untuk nonton YouTube di HP ini saya rasa masih enak ya. Kualitas layarnya juga masih cukup enak dipandang. Walau memang layar 4,7 inci ini dirasa kekecilan di tahun sekarang. Untuk scrolling sosmed ini juga masih cukup smooth. Tapi kadang-kadang tergantung koneksi jaringan juga sih. Dan multitasking di HP ini saya rasa juga nggak begitu berat-berat amat. Masih cukup cepat saat buka tutup aplikasi. Kalau untuk main game gimana bang? Saya sarankan nggak usah lah. Ataupun saya nggak rekomendasikan sama sekali untuk main game di HP ini. Apalagi untuk main PUBG Mobile. Karena buka sosmed aja beberapa menit saya udah nggak betah megang HP ini. Ya karena tadi bodi HP-nya yang terasa gampang panas. Dan kudu ekstra ngecas terus menerus. Tapi saya tidak langsung menghakimi semua iPhone 6s, kondisinya sama dengan yang saya pegang ini. Keadaan sekonnya bisa saja berbeda tergantung memang pengguna sebelumnya memakainya macam apa. Atau memang Anda bisa saja dapat dengan kondisi yang masih full original semua, nah itu bisa lebih baik nanti pengalaman untuk pakainya. Ya mungkin itu aja sih beberapa alasan kenapa HP iPhone 6s ini masih worth it dijadikan sebagai HP kedua. Dan sekian juga pembahasan iPhone 6s ini kali ini dari KP Gadget. Like jika Anda suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih. Thank you.